96,2 Kiss FM, The Real Interactive Radio. Hai kawan Kiss, selamat siang nih. Gimana nih di hari Minggu yang udah tinggal beberapa jam lagi nih? Ada yang seneng karena habis liburan, atau malah ada yang udah khawatir nih karena besok udah hari Senin aja? Khawatir kayaknya ya, apalagi yang mau SMA ini. Ujian gak sih? Hari ini di jam 2 sampai jam 4 nanti aku Rati Wulandari bakalan nemenin kalian, ditemenin sama Tisa di program DJ Junior yang akan menemani kalian selama 2 jam ke depan, dari jam 2 sampai jam 4 sore. Jadi stay tune terus ya. Just keep on coming. Hai kawan Kiss, balik lagi nih sama aku dan Rati. Yap, kali ini kita mau bahas apa nih? Topik apa? Kita bakalan bahas tentang gaya hidup tuh, Tis. Oh, gaya hidup ya. Kalau misalkan menurut Rati sendiri nih, gaya hidup tuh kayak gimana sih? Yang namanya gaya hidup tuh, kalau udah bahas tentang gaya hidup, ya pastinya tentang ekspresi tuh, Tis. Tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita dalam menjalani kehidupan tuh. Gaya ekspresi gitu. Yang namanya ekspresi tuh ya kan, nggak bakalan sama antara satu orang dan orang lain. Iya sih. Kalau itu kan menurutku tuh ya kan. Kalau menurut kamu tuh gaya hidup tuh gimana? Kalau menurut aku sih sama aja ya kayak Rati itu, menggambarkan diri kita gitu, kayak dari segi penampilan, terus dari gimana kita cara sosialisasi di lingkungan ya. Tapi ngomongin lingkungan nih, itu berpengaruh banget gak sih sama gaya hidup? Kalau udah ngomongin lingkungan, berpengaruh gak nih sama yang namanya gaya hidup? Jelas berpengaruh dong. Namanya juga lingkungan ya kan, selalu ada di sekitar kita gitu kan. Kalau udah ngebahas lingkungan, kayak kurang afdol nih kalau nggak bahas tentang toksik. Oh iya, toksik banget. Bener sih, kalau misalkan kita udah terjun ke bukan terjun ya, apa ya, udah nyemplung lah ya ke toksik itu sendiri, kayak susah banget gak sih ngelepasinnya. Kecuali kalau misalkan ada mau niatan, emang bener-bener niat, kayaknya bakalan mudah sih kalau keluar dari toksik itu sendiri. Kalau udah toksik gitu kan, kan yang namanya toksik tuh racun gitu kan. Bener yang banget. namanya susah udah bukan susah lagi gitu. Susah banget ya. Ember. Tapi nih, Tis, kalau udah nyemplung di yang namanya toksik lingkungan gitu, kayaknya itu tergantung lagi sih sama prinsip kita gitu. Kayak kalau udah pola pikir kita itu glow up ya, say. Glow up. Man. Itu terus prinsip kita itu maju, pola pikir kita itu kayak nggak mau terpengaruh. Mau setoksik apapun lingkungan kamu nih kawan Kiss, kalau kamu punya pola pikir yang maju gitu, kamu nggak bakalan terpengaruh nih beneran sama yang namanya toksik gitu. Yap. Tapi ada nggak sih di salah satu circle nih? Biasanya kan kalau zaman sekarang circlean kan. Circle. Tapi biasanya kalau misalkan ada satu orang di circle nih ya, pakai barang-barang branded, tapi biasanya temen-temen juga kayak bakal ngikutin gak sih, bakalan anak ini punya barang-barang branded, kayaknya aku harus deh, kayaknya aku harus punya. Gimana kan? Kalau nggak ngikutin coba, nanti kalau nggak ngikutin kita kan malu, say. Aku siapa, aku di mana? Kayak orang hilang nih. Always play it today. Best music, Kiss FM. Hai kawan Kiss, balik lagi nih bareng aku Tisa dan Rati nih pastinya. Tadi kita ngomongin apa nih? Karena kita tadi udah bahas tentang faktor-faktor yang bedain mempengaruhi gaya hidup antara satu orang sama orang lain. Saatnya kita bahas tentang tipe-tipe nih. Wah, tipe-tipe. Banyak nggak sih tipe-tipe? Banyak lagi, say. Tapi kalau dari Rati sendiri nih, tipenya itu ke gaya hidup lebih kemana nih? Ke hedon kah? Ke minimalis kah? Kemana kalo nih? Aku nih kayak pastinya lebih ke minimalis ya, say. Oh, minimalis. Ya. Nggak ada cuan yang terlalu wah gitu. Emang cuan kayaknya harus nomor 1 ya. Kayaknya masih belum sih ya, bukan enggak. Oh iya, nanti aja lah ya kalau udah hedon tuh. Tapi kalau boleh nih minjem sama yang lagi viral kemarin-kemarin ini, itu loh, Tis, yang visi foya, misi foya, visi misi foya. Don't play bosku. Nah gitu nih, Tis. Soalnya mau gimana lagi ya, karena kalau ngikutin gaya hidup tuh harus kayak bercuan gitu nih. Kalau boleh cerita tentang pengalaman gaya hidup minimalis boleh tuh. Dong. Kamu tahu penghapus gak? Tahu, pastinya tahu lah, pastinya tahu. Karet gelang? Tahu. Pensil? Tahu.
Itu gak sih dikaretin gak sih di ujung pensil buat setip kan? Ya Allah, zaman SD. Itu antara aku yang pelit, minimalis atau hemat ya Tis ya? Duh, kayaknya pelit gak sih buat ngeluarin cuma sekedar setip ya? Kayaknya lebih ke pelit ya, soalnya berapa sih setip itu? 1.500 gak sih waktu itu? Sekarang, wah mahal banget. Gak tahu. Iya, mau gimana lagi ya? Kayaknya lebih ke pelit. Kalau minimalis tuh kan kita beli barang yang benar-benar dibutuhin dalam waktu yang biar berfungsi selama jangka gitu. panjang lah. Tapi kalau aku tadi kayaknya lebih ke pelit nih. Kalau kamu ada pengalaman nggak tentang minimalis? Ada dong. Gini? Kayaknya ini juga termasuk minimalis. Kotak pensilku ya, itu aku beli dari zaman SMP, mau masuk SMP itu. Beneran? Yap, sampai sekarang mau kelas 12 tuh masih bisa digunain. Selerekannya juga masih bisa fungsi. Tapi kayaknya gara-gara aku yang terlalu males nih, saking banyaknya tinta, kayak udahlah biarin aja, kayak males aku buat nyucinya itu. Itu lebih minimalis. Enggak juga sih. Lebih minimalis tadi nggak sih? Iya. Antara mager gitu ya? Yap. Bener banget. Tapi nih Tis, kata kayak yang kamu bilang tadi, minimalis tuh lawannya pastinya hedon gak sih? Ya, hedon. Hedon berlebih-lebihan gitu. Yap. Kayak gatel banget aku kalau nggak bahas tentang hedon. Waduh, ada apa tuh tentang hedon? Sabi kali diceritain. Tentang hedon tuh ya. Sekarang kan banyak orang yang lagi tren-tren gitu. Posting di sosial media tentang makanan kah atau ya bener banget. Kamu paham kan sama yang aku maksud? Apalagi kalau di kota-kota besar ya. Kayak kita mau nyarinya itu yang ke Instagramable gitu. Waduh, biar perfect ya say. Bahkan meskipun makanannya itu pesennya banyak, terus mahal-mahal, cuman dibuat sebagai apa? Konten nih Tis. Oh, iya sih. Bahkan mereka tuh pada akhirnya setelah difoto tuh ya, dimakan juga kadang-kadang enggak gitu. Gak nafsu atau gimana tuh saking mahalnya? Kan lebih ke ekspektasinya udah selesai, udah foto-foto gitu juga kok. Tapi sayang nggak sih kalau misalkan hedon gitu masih pakai uang orang tua? Iya sayang banget dong. Gimana enggak, coba kan masih kasihan orang tuanya. Ya, tapi balik lagi nih ke prinsip hidupnya masing-masing orang. Kan kalau cuman untuk sekedar upload di sosmed, tapi yang belakang ini menipis, kayaknya jangan deh, udah stop, pending belajar hidup minimalis. Tinggalkan hidup hedonmu, mari hidup minimalis bersamaku. Gitu ya. Always playing today's best music. Kiss FM. Siapa nih yang mau ikutan undian? Kali ini undian dari Nestle Pure Life. Gimana sih Tis caranya? Caranya gampang aja. Yang pertama, kamu tulis data diri di balik label kemasan Nestle Pure Life ukuran apapun, dari nama, nomor KTP, nomor HP, terus masukkan ke label kemasan tadi ke dalam Dropbox yang tersedia di Kiss FM Jember. Kamu bisa memasukkan label kemasan sebanyak-banyaknya. Satu data diri hanya berhak menang 1 kali undian ya. Akan ada 10 orang pemenang yang akan dipilih oleh tim Nestle Pure Life dari Kiss FM setiap minggunya. Dan setiap pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa voucher Alfamart senilai Rp100.000. Periode pengumpulannya sampai 27 Mei 2021 dan diundi pada 31 Mei 2021. Always playing today's best music. Kiss FM. Kawan Kiss FM, waktu telah menunjukkan pukul 14:45 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya dikumandangkan panggilan sholat asar untuk Jember dan kawasannya sewaktu. We got more hits for you, so stay tuned. Kiss FM. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seluruh kru Kiss FM yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumak ninah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Suatu ketika, Abu Mas'ud, sahabat Rasulullah, menceritakan, "Saya sedang memukul budak sahayaku dengan cemeti. Mendadak terdengar seruan dari belakang. 'Ketahuilah Abu Mas'ud.' Berhubung saya sedang marah, maka saya tidak mengerti suara siapakah itu. Dan ketika telah dekat kepadaku,
Beritahulah aku bahwa dia itu Rasulullah. Beliau bersabda kepadaku, ketahuilah Abu Mas'ud, bahwa Allah kuasa membalas kamu lebih dari kekuasaanmu atas budak sahaya ini. Sejak itulah, aku tidak memukul hamba sahaya lagi. Dalam kehidupan sekarang ini, ternyata masih ada orang yang tega berbuat kasar terhadap pelayan atau pembantunya. Padahal pembantu berperan besar dalam membangun kemaslahatan keluarga. Karena itu, Rasulullah mengingatkan sahabatnya agar berlaku baik terhadap pelayannya. Yang baru aja dengerin lagu dari Ardhito Pramono. Sudah. Semua laparmu, ayo saatnya kamu makan siang nih kawan Kis. Ngebahas tentang makan siang, gimana kalau kalian makan siang sama Indomie? Dari sekian banyak varian yang dikeluarin sama Indomie, coba deh Indomie rasa soto spesial Koya. Kalau ada yang udah nyobain, pasti ketagihan gak sih? Kalau yang belum, ayo cobain. Soto ayamnya tuh gurih lezat banget gitu. Kayak semua komponen antara mie, kuah, itu kayak berpadu dengan sempurna gitu. Orang gimana enggak coba? Terbuat dari bahan-bahan sama teknologi berkualitas. Kalau ngomongin tentang proses nih ya, prosesnya tuh udah terjamin banget sesuai dengan standar internasional. Kalau udah ngomongin tentang rasa, udah gak bisa ditandingin banget nih Indomie rasa soto spesial. Ada juga vitamin A dan B kompleks dan kandungan lainnya. Indomie kuah soto spesial, Indomie seleraku. Always play it today. Best music Kiss FM. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya. Hai kawan Kis. Halo. Gimana nih? Udah 1 jam aja nih aku sama Tisha nemenin kalian di minggu yang udah siang sore ini. Sore lah ya. Nah, karena tadi kita itu udah bahas tentang gaya hidup tuh ya, mulai dari faktor yang memicunya, terus tipe-tipenya. Sekarang tuh kalau ngebahas gaya hidup, enaknya ngebahas tentang penampilan gak sih? Ya, penampilan outfit kali ya. Outfit yang dipakai sehari-hari bisa. Lebih ke tren atau enggak gitu ya kan? Kalau kamu sendiri nih Tis, kamu termasuk orang yang berpenampilan trendy atau anti tren nih? Gimana ya? Trendy juga enggak, anti trendy juga enggak, kayak 50-50 lah ya. Kalau ibarat presentasi nih, kamu masuk yang mana, trendy sama anti trendy? Semi kayaknya. Soalnya 50-50? Iya. Anti, kalau misalkan dikatain anti trendy juga enggak, kadang aku juga ngikutin ya. Ya gitu. Kalau Krati sendiri nih gimana? Kalau aku sih menurutku sendiri nih ya, aku lebih ke 70% anti trend, 30% yang trendy. Karena kan kalau yang namanya ngikutin trendy nih, nggak akan lepas sama yang butuh cuan banyak. Oh iya sih, kantong yang, biasanya ya. Bener-bener banget. Apa tuh istilahnya kalau sampai ngikutin kanker trendy? Kali ya? Apa tuh? Kantong kering. Gitu ya. Tapi nih Tis, ngebahas tentang trendy, waktu itu pernah tren itu warna lilac. Ya, warna lilac. Banyak nggak sih di TikTok juga ada. Kalau kamu nih punya nggak outfit yang warna lilac gitu?
Nggak ada lah, nggak ada. Tuh? Soalnya carinya susah juga. Terus apa ya, kayak yang bener-bener bagus tuh juga mahal. Jadi aku kayak sayang aja di dompet gitu. Kalau aku tuh nggak ngikutin tren gitu. Ya dibilang nggak ya ngikutin, nggak ya ngikutin. Kalau warna lilac sih aku nggak punya. Buktinya ya, kenapa aku nggak terlalu suka trendy. Buktinya sekarang aja aku pakai baju yang nggak warna lilac, malah ada kembarannya dalam satu ruangan pula. Gimana tuh coba? Aduh, kayak sekarang ini ya. Sekarang banget kayak dari sekian banyak baju gitu, kenapa harus sama? Pink lagi warnanya. Tapi udah kita lepas dulu dari yang namanya warna nih. Sekarang kita rambut gak sih rambut dulu rambut pendek juga bisa ya kan, rambut sempet viral gitu ya. Yap. Terus sekarang ini tuh mulet gak sih? Mulet, gaya potongan rambut mulet gitu. Ya. Kalau kamu tuh suka rambut yang gimana? Aku suka rambut pendek sih, soalnya lebih hemat sampo ya, terus nggak pakai kuncir-kuncir segala gitu kalau misalkan di sekolah. Kalau aku tuh mau setiap ngeliat kaca gitu ya, kayak ada hasrat pengen potong aja gitu. Tapi nggak jadi-jadi. Enggak, soalnya nggak gitu sih. Takut kalau ekspektasi dari kita, kayaknya cantik deh kalau rambut pendek. Nyatanya malah kayak cebol. Aduh, enggak enak banget. Iya. Aduh, gitu. Nangis paling ya. Ini gimana ini cara nganuinnya, cara manjanginnya. Aduh. Apalagi kalau tipe rambut yang sulit banget buat panjang gitu. Ya, lama nggak sih biasanya buat panjang? Nah, saatnya nih aku mau ngingetin buat kawan KIS, kalau kalian mau keep in touch sama kita, tentang ngebahas pertanyaan, kalau kawan KIS nih masuk ke penampilan yang trendy atau anti trend, kalian bisa hubungin kita di WhatsApp 081559500962. Kita tunggu sampai jam 4 sore. The radio station you can't live without. This is your radio. Yes, FM. BTW Niti, ngomongin outfit yang tadi, outfit lebaran kemarin nih, beli atau pakai baju yang lainnya? Kalau baju yang kemarin-kemarin, yang tahun lalu lebaran. Yang namanya lebaran gitu ya kan, pasti kayaknya beli. Soalnya kalau lebaran nggak beli baju tuh kayak kurang sempurna gitu lebarannya menurutku gitu. Ya. Kalau kamu? Kalau aku pakai yang tahun kemarin ya, soalnya baju yang tahun kemarin, soalnya baju yang kemarin tuh masih bagus gitu, jadi kayak sayang banget dibuat kayak beli lagi gitu, mending pakai yang gitu ya. Yap. Tapi belinya di mana nih? Online atau datang ke store-nya langsung? Datang ke store-nya langsung dong. Soalnya kalau online ya kamu tahu sendiri lah ya. Kenapa tuh? Online Kenapa? Kadang-kadang dari gambarnya gimana, katanya malah nggak sesuai dengan gambarnya gitu. Entah itu karena filter atau gimana gitu kan. Pernah tuh Tis, aku pesen online gitu kan. Yang datang malah bukannya jaket sesuai yang aku inginin, malah jadi daster gitu. Daster? Saking besarnya ya. Asli. Aku juga pernah sih. Waktu itu gara-gara pertama kali emang sengaja beli online sih, Kenapa? Terus kayak kurang merhatiin deskripsi bajunya nih. Jadi kayak dateng kaget. Kok bajunya gini, tipis banget, terawang banget. Udah kayak dari itu kayak harus lain kali lebih hati-hati. Tapi kamu udah dapat pengalaman kayak gitu, lebih prefer offline apa tetap online nih? Online dong, online. Kenapa tuh? Karena nggak sesuai ekspektasi. Coba. Tapi pilihan bajunya itu juga banyak kan, motif-motifnya juga banyak gitu. Terus kita itu nggak perlu misalkan tokonya itu ada di Jakarta atau apa gitu, kayak nggak usah langsung datang store-nya langsung gitu. Jadi online lebih mudah sih, praktis, milenial banget, hemat BBM. Berarti milenial gitu ya, memanfaatkan teknologi. Iya gitu. Dong, harus, apalagi bayarnya itu bisa juga pakai COD. Terus bisa pakai e-money. Ya, pembayaran elektronik. Tapi aku tetap prefer sih ke toko yang offline gitu, Tis. Soalnya kayak lebih mantep aja gitu. Entah dari ukurannya, warnanya gitu. Jadi aku lebih prefer ke toko yang offline aja gitu. The radio station you can't live without.
This is your radio. Yes, FM. BTW nih Teh, kadang kamu suka itu nggak? Apa dia kayak melipir-melipir lah kalau misalkan cari keyword, misalkan mau beli baju, terus kayak ada kayak aku mau barang lucu-lucu nih, perintilan-perintilan lucu, rambut atau gelang, kan biasanya cewek suka kayak gitu gak sih? Kalau aku yang tadi seperti aku yang ngomongin tadi ya kan, aku kurang suka belanja online, lebih ke offline kan. Jadi ya misal kalau belanja online pinginnya apa, ya udah itu yang diketik gitu. Jadi yang namanya melipir-melipir itu enggak deh gitu. Enggak ya? Enggak, ya mau gimana lagi kan. Pertama nggak terlalu suka sama belanja online. Terus yang kedua butuhnya apa, ya udah itu aja, ngapain ke yang lain. Ya ampun, kayaknya aku beda sendiri ya. Gimana coba? Kalau aku kayak habis lihat ini, lihat scroll kayak tas lucu-lucu, tas dino, terus tas kayak akhirnya beli nggak? Enggak beli, cuma lihat-lihat aja. Segerin mata dong. Berarti cuma sebatas ingin tapi tidak direalisasikan gitu. Enggak. Sayang itunya kayaknya, duitnya. Cuan lagi ya kan. Emang cuan itu kayaknya nomor 1 deh. Antara lifestyle gitu ya. Tapi cuan nggak bisa ngalahin prinsip sih, Tis. Iya. Lagi-lagi kalau udah ngomongin tentang lifestyle, gaya hidup tuh. Iya. Di samping cuan yang katanya tadi butuh banget, kalau udah prinsipnya itu mau minimalis, ya udah jadinya ya minimalis aja walaupun kamu bercuan gitu. Aku nggak bosan-bosan sama Tisha buat ngingetin kalian yang mau keep in touch sama pertanyaan kita, yang kamu nih termasuk orang yang tren atau anti tren dalam menjalani kehidupan. Kamu bisa hubungin kita di WhatsApp 081 559 590 962. Always playing today's best music. Hey kawan Kis, gak kerasa nih udah jam 4 aja ya. Ya bener banget, jam 4. Kita gak bakalan bosen-bosen buat ngingetin tim kawan gabungan Kis, buat gabungan kita. Nah, buat kawan Kis yang mau nih cerita-cerita tentang kawan Kis yang termasuk tipe yang trendy atau anti-trendy, bisa banget nge-WhatsApp kita di nomor 081 559 500 962. We got more hits for you, so stay tuned. Kalau kawan Kis lebih suka makan Indomie yang mana nih? Karena Indomie sendiri ngeluarin varian rasa baru, yaitu soto spesial koya, dibuat dengan rempah-rempah terbaik dengan ekstra koyanya yang pastinya gurih dan bikin nagih. Apalagi harganya yang terjangkau, cocok buat nemenin kamu di malam hari atau pas dingin-dinginnya hujan nih. Yuk buruan kawan Kis, tunggu apa lagi? Beli aja soto spesial koya di toko terdekat kamu. We got more hits for you, so stay tuned. Wah, udah gak kerasa, udah hampir banget di jam 4 nih kawan Kis. Yes. Karena tadi kita udah ngingetin tentang gabungan, ada nih kawan Kis yang join sama kita. Ada Aan, hai Aan. Halo, hai. Kata Aan nih, dia juga kurang begitu mengikuti tren. Yang penting nyaman aja gitu dipakai, dan gak salah kostum. Biarpun dia bisa sendiri dan pastinya bisa hemat. Intinya si Aan ini nggak terlalu begitu ngikutin tren nih, Tia, sama hampir kayak kita. Iya. Ada lagi nih dari Yayu. Oke, dari Yayu. Assalamualaikum adik Rati dan Tisa. Selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore. Kalau aku anti tren, soalnya lebih suka jadi diri sendiri tanpa harus ngikutin tren. Yang penting menutup aurat dan bikin enjoy dikala dipakai. Menurutku sih kalau ngikutin tren gak akan ada habisnya. Bahkan aja kadang tren balik lagi ke tahun 80-an 90-an. Ya semua balik pada diri kita masing-masing, tapi lebih baik pakailah sesuatu yang bikin kalian enjoy dan jangan sampai ngikutin tren malah dibelain utang ke temen. Thanks yo. Nah, buat kalian yang mau terus di DJP, aduh ribet banget ya. Kita juga mengapresiasi, makasih banget ya, buat masih banget udah join. Yang udah sharing-sharing cerita sama kita. Sampai gak kerasa udah jam 4 nih ya. Yang artinya aku, Tisa, dan Rati bakalan pamit undur diri. Kalian bisa terus pantengin DJP dari jam 2 sampai jam 4 sore tiap hari Minggu. Ya, bye-bye. Dah.